Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas struktur atom. Tapi ingat, sebelum lanjut menonton jangan lupa like videonya dan subscribe channel ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dan tetap mematuhi prokes. Jika kita berbicara tentang struktur atom, tentu tidak bisa terlepas dari proses penemuan elektron. Michael Faraday memberikan kontribusi yang sangat penting pada penemuan elektron. Dalam eksperimennya, dia menemukan bahwa sejumlah zat yang dihasilkan di elektrode saat elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik. Ya, di tahun 1833, ia juga menemukan bahwa jumlah listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol zat di elektrode adalah tetap, yaitu sebesar 96.500 coulomb. Hubungan ini dirangkumkan sebagai hukum elektrolisis Faraday. Di sisi lain, menurut George Johnston Stoney, bahwa terdapat satuan dasar dalam elektrolisis. Dengan kata lain, ada analog atom untuk kelistrikan. Ia memberikan nama elektron pada suatu hipotetik ini. Kemudian muncul penemuan menarik dari percobaan tabung vakum. Bila kation mengenai anoda dan diberikan beda potensial yang tinggi pada tekanan rendah, misalnya lebih rendah dari 10⁻⁴ sampai 10⁻⁴ Thor, gas dalam tabung akan menjadi penghantar dan memancarkan cahaya. Meskipun ya kita tahu gas dalam tabung tersebut bersifat insulator. Bila vakumnya ditingkatkan, dindingnya mulai menjadi mengkilap, memancarkan cahaya fluorescens. Fisikawan Jerman Julius Flocker sekitar tahun 1801 sampai 1868 tertarik pada fenomena ini dan menginterpretasikan bahwa beberapa partikel dipancarkan dari katoda. Ia memberi nama sinar katode pada partikel yang belum teridentifikasi ini, dan itu terjadi pada tahun 1859. Partikel yang belum teridentifikasi ini dipancarkan dari katode menuju anoda. Partikel ini memiliki muatan sehingga apabila diberikan medan magnet, maka lintasannya akan berubah. Sifat cahaya tidak bergantung dari jenis logam yang digunakan dalam tabung katode. Begitu juga dengan jenis gas dalam tabung pelucut ini. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa partikel ini merupakan bahan dasar materi. Jadi fisikawan Inggris Joseph John Thomson menunjukkan bahwa partikel ini bermuatan negatif. Ia lebih lanjut menemukan massa dan muatan partikel dengan memperkirakan efek medan magnet dan listrik pada pergerakan partikel ini. Dengan melakukan eksperimen yang cerdas, fisikawan Amerika Robert Andrew Millikan berhasil membuktikan bahwa adanya partikel kelistrikan ini. Eksperimen ini disebut dengan percobaan tetes minyak Millikan, sesuai dengan namanya sendiri. Tetesan minyak dalam tabung akan jatuh akibat pengaruh gaya gravitasi. Bila tetesan minyak memiliki muatan listrik, gerakannya dapat diatur melawan gravitasi dengan memberikan medan listrik. Gerakan gabungan ini dapat dianalisis dengan fisika klasik. Millikan menunjukkan dengan percobaan ini bahwa muatan tetesan minyak selalu merupakan kelipatan 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Fakta ini berujung pada nilai muatan elektron sebesar 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Fisikawan Inggris Ernest Rutherford memiliki ketertarikan pada struktur atom setelah mempelajari keradioaktifan. Ia menembaki lempeng tipis logam dengan ketebalan sekitar 10⁴ atom atau setara dengan 10.000 atom, ya, sangat tipis sekali, dengan berkas partikel alfa. Partikel alfa ini nanti di kemudian hari adalah inti atom helium. Ya, jadi dalam rencana percobaannya, ia menentukan sudut partikel yang terhambur dengan menghitung jumlah sintilasi di layar ZNS. Hasilnya sangat menarik. Sebagian besar partikel alfa melalui lempeng tersebut, ada juga yang dibelokkan, bahkan beberapa partikel terpental balik atau dipantulkan kembali. Untuk menjelaskan hal yang tak terduga ini, Rutherford mengusulkan adanya inti atom. Sangat aneh mendapati sebagian besar partikel alfa berbalik, dan beberapa bahkan berbalik 180 derajat. Rutherford menyatakan bahwa dalam atom harus ada partikel bermassa cukup besar, dengan jari-jari yang sangat kecil, sehingga partikel alfa yang memiliki massa sebesar massa atom helium tertolak.
Menurut ide Rutherford, muatan positif atom terpusat di bagian pusat dengan jari-jari terhitung sekitar 10⁻⁻12 cm. Sementara muatan negatifnya terdispersi di seluruh ruang atom. Partikel kecil di pusat ini disebut dengan inti atom. Namun model atom Rutherford yang terdiri atas inti kecil dengan elektron terdispersi di sekelilingnya tidak dapat menjelaskan semua fenomena yang dikenal. Bila elektron tidak bergerak, elektron akan bersatu dengan inti karena tarikan elektrostatis atau dikenal dengan gaya Coulomb. Ya, jadi demikianlah video kita kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.